Halo teman-teman dan semua yang menonton video ini, saya mengucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Mahrija Sinaga, NIM 180902086. Saya merupakan mahasiswa dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Saya mengharapkan semua yang mendengarkan materi yang saya paparkan dapat mengerti dan mendapat ilmu dari pemaparan yang akan saya berikan. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia berdasarkan peranan pemerintah. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pelayanan sosial lansia. Baiklah, sebelum memulai, ada baiknya kita mengerti dan memahami apa sih lansia itu, dan saya mengharap pada kawan-kawan atau penonton video ini untuk mendengarkan sampai akhir video pemaparan materi ini. Oke, langsung saja. Apa itu lansia? Lansia menurut World Health Organization atau WHO, lanjut usia atau lansia adalah kelompok penduduk yang berumur 60 tahun atau lebih. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Secara umum, seseorang dikatakan lanjut usia jika sudah berusia di atas 60 tahun. Tetapi definisi ini sangat bervariasi tergantung dari aspek sosial budaya, fisiologis, dan kronologis. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451. Peraturan ini terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia pada bagian mengingat. Lalu, lansia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lansia, maka berdasarkan hak dan kewajiban para lanjut usia atau lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia, diberikanlah hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi beberapa hal, yaitu pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial dan bantuan sosial. Lalu lanjut, lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan. Kelompok yang dikategorikan lansia ini dapat mengalami suatu proses yang disebut aging process atau proses penuaan. Menua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses panjang hidup, tidak hanya dimulai dari satu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah yang berarti seseorang telah melalui 3 tahap kehidupan, yaitu anak, dewasa, dan tua. Lalu, batasan-batasan umur lansia menurut pendapat ahli dalam Nugroho yang pertama adalah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dalam bab 1 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Lalu menurut World Health Organization atau WHO, usia lanjut dibagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama, seseorang dikatakan lanjut usia atau lansia apabila usianya 60 tahun ke atas. Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari proses umur 45 sampai 59 tahun. Lanjut usia atau elderly adalah usia 60 sampai 74 tahun. Lanjut usia tua atau old ialah usia 75 tahun sampai 90 tahun. Sedangkan usia sangat tua atau very old ialah di atas umur 90 tahun. Lalu, pertambahan lansia menimbulkan permasalahan. Kenapa menjadi permasalahan? Permasalahan yang ditimbulkan dari peningkatan jumlah penduduk lansia adalah peningkatan angka ketergantungan lansia. Setiap penduduk usia produktif akan menanggung semakin banyak penduduk usia lanjut. Banyaknya lansia, jika tidak ditangani, maka akan mengakibatkan persoalan-persoalan baru. Misalnya, mengefektifkan jaminan sosial dan fasilitas publik yang tepat bagi lansia. Lalu,
Jika jumlah lansia mengalami peningkatan, maka peningkatan jumlah lansia akan mengikuti penurunan support ratio atau perbandingan antara pekerja dan lansia. Hal ini akan berpotensi mengurangi jumlah pembayar pajak dan bila tidak disiapkan jaminan sosial yang memadai bagi lansia, maka akan menjadi beban fiskal. Sebelumnya kita pasti bertanya-tanya, apa sih fiskal itu? Baiklah, saya jelaskan. Fiskal adalah segala urusan yang berkenaan dengan pajak atau pendapatan negara yang digunakan untuk tujuan nasional. Lalu kita masuk nih ke pokok pembahasan materi, yaitu apa itu upaya peningkatan kesejahteraan lansia. Sebelumnya kita harus mengetahui apa tuh upaya. Upaya menurut KBBI adalah usaha ikhtiar untuk mencapai jalan keluar dan sebagainya. Purwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal, dan ikhtisar. Menurut Peter Salim dan Yeni Salim, upaya adalah bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Lalu lanjut, upaya peningkatan kesejahteraan lansia. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan lansia, pemerintah melakukan beberapa upaya, salah satunya dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan lansia adalah salah satu upaya untuk menciptakan skema perlindungan sosial supaya mampu menjaga keberlangsungan mereka dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Pemberdayaan lansia berperan dalam menjaga kontribusi lansia dan prosesnya bersifat partisipatif. Tujuan utama skema pemberdayaan adalah menjaga bagaimana lansia mampu beraktivitas walaupun produktivitas lansia tidak setinggi usia muda atau produktif. Lanjut, usia potensial lansia. Bagi lanjut usia potensial yang masih mampu untuk produktif, pemerintah memberikan pelayanan kesempatan kerja pada sektor formal dan non-formal melalui perorangan, kelompok atau organisasi atau lembaga baik pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, pelayanan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman diberikan bagi lanjut usia potensial. Kemudian, bantuan sosial berupa material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi juga diberikan bagi lanjut usia potensial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan. Lalu ada upaya peningkatan kesejahteraan lansia. Pemerintah membuat berbagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan lansia. Namun saya memilih 5 upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia yang dilaksanakan antaranya melalui pelayanan. Yang pertama adalah keagamaan dan mental spiritual. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan. Ketiga, kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum. Lalu, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum. Dan yang terakhir adalah bantuan sosial. Baik, kita akan membahas program pelayanan keagamaan dan mental spiritual. Pemberdayaan pelayanan keagamaan dan mental spiritual dilakukan dengan melakukan bimbingan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan sesuai kepercayaan serta keyakinan masing-masing pemeluk agama. Kegiatan yang dilakukan dengan memfasilitasi lansia untuk mendengarkan ceramah, mengaji, dan sholat berjamaah bagi lansia yang beragama Islam, di mana ustadz atau majelis taklim dikelola oleh dinas sosial atau tenaga kerja yang diberikan oleh pemerintah. Lalu program yang kedua adalah bidang kesehatan. Peningkatan kesejahteraan sosial untuk lansia juga dapat ditempuh dengan banyak hal. Peningkatan akses kesehatan yang maksimal merupakan salah satu cara yang mendukung untuk semua proses kesehatan psikis dan jasmania para lansia. Bentuk pemberdayaan pelayanan kesehatan yang dilakukan adalah posyandu lansia. Seperti di desa saya, posyandu lansia diadakan setiap sebulan sekali. Pemeriksaan dilakukan oleh bidan desa dan tenaga ahli yang didatangkan dari kecamatan dengan fasilitas yang disediakan oleh desa. Kegiatan posyandu lansia meliputi mengukur berat badan, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kadar kolesterol, asam urat, cek tekanan darah, dan lain-lain. Jika keluhan ditemukan, maka akan diberikan rujukan untuk memeriksakan diri lebih lanjut ke puskesmas untuk ditindak lebih lanjut. Namun, biasanya lansia enggan datang memenuhi rujukan karena merasa, untuk apa sih datang lagi periksa? Kan udah diperiksa di posyandu. Lalu lanjutannya, dalam pemberdayaan lansia di bidang kesehatan, biasanya desa akan mendatangkan instruktur senam untuk melakukan senam lansia yang diadakan dalam seminggu sekali di lapangan desa atau lahan kosong di sekitar desa. Kegiatan senam lansia dilakukan tidak hanya
berguna bagi kesehatan fisik lansia saja. Namun, kegiatan senam lansia juga dapat membantu lansia menikmati bercengkrama dengan teman sebaya dan melepaskan beban pikiran. Lalu, kita lanjut ke program selanjutnya, yaitu kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum. Program ini dilakukan agar lansia mendapatkan perlakuan khusus mengingat kondisi fisiknya sudah mengalami penuaan. Beberapa perlakuan khusus yang dilakukan pemerintah untuk lansia adalah menyediakan kursi khusus untuk lansia dan disabilitas angkutan umum. Di angkutan umum, menyediakan kursi roda di rumah sakit dan bandara, lalu pengobatan gratis dan menyediakan lift khusus. Lalu, kemudahan layanan dan bantuan hukum. Seperti yang diketahui bahwa lansia memiliki beberapa kekhususan atau keistimewaan sendiri. Maka dari itu, pemerintah membuat kebijakan dengan cara yang pertama meningkatkan ketersediaan, kualitas dan kompetensi SDM, kesejahteraan sosial lansia. Lalu, penguatan layanan sosial berbasis komunitas bagi lansia. Lanjutannya, bantuan hukum yang diberikan pemerintah sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yaitu jaminan sosial harus menjamin kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial terpenuhi dan jaminan sosial itu berupa asuransi kesejahteraan sosial. Dapat dilihat pada slide, saya menampilkan Pasal 9 dan Pasal 10, bisa dibaca. Lalu selanjutnya, gambar ini saya dapat melalui Kementerian PPN Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di website yang saya cantumkan pada PPT ini. Link dapat diakses seperti yang ada di gambar. Lalu lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bantuan sosial. Pemerintah memberikan bantuan sosial atau bansos berupa bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat lanjut usia atau lansia sebesar 200.000 per bulan selama 1 tahun sehingga total mencapai 2,4 juta setahun. Namun demikian, ada syarat yang harus diperhatikan, yakni bantuan tersebut dikhususkan bagi lansia yang sudah berusia di atas 70 tahun. Lalu, bagaimana lansia dikatakan sejahtera? Kesejahteraan lansia tidak bisa dilihat hanya melalui satu sudut pandang saja. Namun, ada beberapa macam sudut pandang yang harus dilihat untuk menentukan kesejahteraan lansia. Pertama-tama, mari kita mengetahui apa pengertian sejahtera dahulu. Sejahtera adalah kondisi di mana terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup seseorang, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kesejahteraan penduduk lansia merupakan salah satu fokus perhatian dalam pemecahan masalah kependudukan, di mana kondisi penduduk lansia merupakan hal yang menjadi tolak ukur kondisi ekonomi suatu daerah. Jika dilihat dari segi pendidikan dan segi kesehatan, dapat disimpulkan menurut segi pendidikan adalah penduduk lansia dikatakan sejahtera apabila para penduduk lansia memiliki pendidikan yang memadai sehingga memiliki kesempatan kerja yang cukup baik. Dengan memiliki kesempatan kerja yang baik, maka akan berpengaruh terhadap kondisi ekonominya. Penduduk lansia yang masih produktif bekerja akan memiliki pendapatan, sedangkan penduduk lansia yang tidak bekerja atau sudah pensiun akan merasa sejahtera apabila memiliki pegangan berupa uang pensiun, pemberian anak cucu, dan pihak manapun yang memberikan sumber dana bagi lansia. Sementara, berdasarkan dari segi kesehatan, penduduk lansia yang sejahtera merupakan lansia yang memiliki kondisi prima, sehat, bugar, dan dapat beraktivitas dengan baik. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya harap teman-teman dapat mendapat ilmunya, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.